kok saya tertarik gitu. Kenapa tertarik? Karena yang saya lihat itu bukan hanya di aspek budidayanya aja, tapi lewat lebah madu tuh bisa menyentuh berbagai sektor gitu. Contoh di ekonomi, kita mendapatkan nilai ekonomis dengan harga yang cukup stabil. Terus sampai bunyi ya, sampai pastikan dia kosong. Jadi sambil kita melestarikan hutan, dapat cuan, terus dapat kesehatan, juga kita juga bisa ajarkan ke teman-teman semua. Jadi nanti di lingkungan masing-masing teman-teman ketika serius di budidaya lebah madu bisa melakukan apa yang kita lakukan gitu, Kang Ipan ya. Bisa jadi lembaga penyuluhan lebah madu. Itu jadi teman-teman tuh bisa meniru apa yang kita lakukan, bikin YouTube. Pelan-pelan aja dinikmatin resapannya, Healing sambil dapat madu ya. iya, ini proses si lebahnya juga tidak stres. Halo sahabat alam, berjumpa kembali bersama saya. Hari ini kita akan memanen madu Trigona Itama yang berada di Green Rooftop yang dikelola oleh Bivana Farm. Tetap di sini ya. Ini salah satu ketahanan pangan di rumah. Ini merupakan log Itama, kita lihat ya, log Itama yang ada di rooftop kami salah satunya. Nah, hari ini kita coba memanennya. Nah, ini tutup ininya, kita simpan. Kita lihat, kita bisa lihat nih kondisi lognya ya. Kita bisa lihat sama-sama jauh mana sih si lebahnya, si kantong madunya sudah banyak kita panen. Nih, ini lengket nih, tuh lihat, propolisnya. Lihat kantong madunya. Waduh, super sekali ya. Kita pelan-pelan, kita harus pelan-pelan memanennya karena tuh dia sudah terbuka tuh ya. Nih kita pelan-pelan nih kantong madu nih jenis Itama yang sudah kita katakan di video sebelum bahwa ini kantong madunya itu propolis. Nah, kantong madunya kayak anggur ya, tuh ya. Tuh nih madu yang belum disegel. Lihat nih, kita tahu gimana warna dan rasa madu si Itama itu sendiri ya. Ada di rooftop. Aduh, bocor. Rizka. Netes. Netes. Harus sambil dipanen gitu Pak. Yuk kita sambil panen aja. Karena udah netes, ini alat panennya yang ada. Kita panen. Oke ya. Pastikan. Oke ya. Lihat cara pemanenan. Nah, ini keuntungan lebah ini tidak merusak kantong madunya, sehingga kalau sudah selesai ini bisa diisi oleh si lebah Itama itu sendiri. Ini kita lihat tuh, bisa satu kantong madu ini banyak nih di sini nih. Sampai bunyi ya, sampai pastikan dia kosong. Ya bisa dilihat pemirsa, super ini nih. Nah, ini salah satu keuntungan budidaya lebah madu tanpa sengat, kita bisa memanennya dengan mudah.
ya, tanpa takut disemari. Itu kondisi lognya berapa bulan Pak belum dipanen? Oh, ini lognya hampir 2 bulanan ya. 2 bulan ya. Iya. Coba kita lihat nanti Lihat sendiri ya. berapa banyak ya 2 bulan. Nah, ini segalnya kita buka dulu sebelum panen. Nih. Bismillah, ya. Sangat super sekali. Bawa tinggi. Tusuk gigi kita di mana Pak? Mana ya? Ini aja. Ya, lihat dari bunyinya aja rasa kesegarannya ya. Nah, begini ya. Kita sampai bingung manennya. Ya, tolong nih dibuka. Jadi sambil dipanen kita harus buka dulu segelnya. Sambil bincang-bincang boleh mungkin Pak? Ya, inilah salah satu madu super ya, yang bisa kita budidayakan di rumah masing-masing nih. Jangan takut memulai ya. Jadi kita tahu asal usul madu nih semurni apa kalau kita panen, tahu dari asal usulnya ya. Ini biar tahu asal usul madu, kita tahu nih ini bahwa asli murni madunya ya, dipanen dari sarangnya langsung. Lihat ya. Ini madu yang masih disegel oleh si lebah. Kita udah izin ke lebahnya, kita panen ya. Super ini ya, madunya semurni ini madu yang ada. Ini kan kita panen kondisi cuacanya sedang adem ya Pak, nggak Iya. terlalu panas juga. Kita ini sekitar jam 9, jam 10 pagi. Ya, Waktu terbaik untuk panen itu jam-jam berapa atau Nah. kondisinya lagi adem menghindari Kita lihat panas hujan lagi mana Pak? kondisi si lebah itu lagi anteng atau tidak. Kadang kan ada lebah-lebah agresif ya. Nah, kita tadi ngelihat dari pagi lebah itu dalam kondisi baik-baik saja, anteng, sehingga si lebah tidak stres. Dari cuaca juga jangan sampai terik matahari, karena kita mau membuka sarangnya ini ya, seminimal mungkin kita membuka sarang tidak terbuka ya. Jangan sampai kondisi dia stres, nanti sarangnya biasa tertutup rapat harus terbuka kena sinar matahari. Nah, jangan sampai, menghindari juga madu-madu yang tercecer, itu akan mengundang semut. Makanya ini kenapa kita harus pelan-pelan memanennya satu persatu agar tidak ada ceceran si madu itu sendiri ya. Ini alat panennya bikin sendiri apa beli Pak? Oh, kita sementara masih online ya, ini yang memudahkan. Nanti kita ke depannya juga akan mencoba nih merakit sejauh mana semakin mesin itu kualitasnya bagus, mengisapnya cepat, menghindari si stres lebah itu sendiri. Kalau kita mesinnya lambat, nah itu kan memakan waktu ya dalam pemanenan. Ya. Nah, itu membuat si lebahnya nanti riskan stres lah. Nah, itu akan membuat si lebahnya akan stres, kemungkinan akan kabur gitu, itu nantinya ya. Hindari juga pas hujan ya, karena itu akan menyetesin sarang si lebah itu sendiri. Lebahnya juga dinginan kayak kita ya kalau hujan. Ya, ini kan kedap air ya si kantong si lebahnya, biar tidak ada jamur juga. Oh iya. Menghindari jamur si kantong lebah itu sendiri. Ya tuh. Nah, kita nih keseruan yang sensasi panen lebah tanpa sengat itu seperti ini. Kita yakinkan bisa panen kapanpun, tergantung kondisi pakan tersedia. Nah, untuk panen ini kita usahakan hanya 3/4-nya aja ya dipanennya, karena ini merupakan cadangan makannya si lebah. Jadi kita jangan sampai habis total kita panen.
disisakan untuk pakan si lebah itu sendiri. Pelan-pelan aja dinikmatin rasanya. Healing sambil dapat madu ya. Iya, ini proses si lebahnya juga tidak stres. Satu kotak ini tuh bisa berapa mili biasanya? Kalau kondisi segini mah kemungkinan nanti kita lihat ya. Kita lihat ukuran botol ini. Kemarin kan di konten sebelumnya kita perkirakan 1 liter dapat gitu Iya, kan. ini bisa jadi ini 1 liter dapat. Coba kita lihat nanti ya. Nah, ini pemanenan kapan aja sih bisa dilaksanakan? Nah, kalau memang pakannya tersedia, itu sebulan sekali juga kita bisa panen. Sebulan sekali bisa panen karena si aktivitas si lebah juga kan tergantung kondisi koloni ya. Kalau kondisinya kuat, dia mengambil pakannya juga cepat, agresif. Berarti ada keterkaitan Pak, banyaknya polen kan kemarin kita bahas ya, banyak polen Iya. berarti si ratunya rajin beranak gitu kan. Ya, polen Koloninya kuat, Iya. jadi yang nyari madunya juga banyak. Betul. Ditunjang dengan pakan yang bagus, itu saling keterkaitan satu sama lain ya. betul. Nah, ya, si kualitas si ratu kan yang bertelur ya, sehingga si ratu itu juga harus ditompang dengan si para pekerja. Lebah pekerja kan membawa pakan ya, si bipolen. Nah, bipolen itu untuk si ratu untuk bertelur, merangsang si ratu. Nah, semakin banyaknya telur berarti kan koloninya semakin banyak. Nah, itu juga indikator suatu budidaya lebah. Kita lihat nih di dalam kantong stupnya itu tersedia enggak propolis sama si bipolennya. Sampai bunyi-bunyi gitu ya. Ya, ini berarti sampai kosong. Betul, Kencang mesinnya. kencang mesinnya. Nah, lagi om, dibuka om. Ini Pak masih banyak Yo, yo. telur. Ini baru sebagian itu. Kalau saya perhatikan, kalau misalkan di pinggir jalan tuh kan suka ada toko yang jual madu ya, itu masih jarang saya nemuin Pak. Kalau Trigona masih banyak kan madu hutan. Kalau daya tarik dari masyarakat sendiri gimana terhadap madu Trigona? Nah, kalau Trigona kan memang masyarakat ini kadang belum disosialisasikan bahwa kalau madu Trigona kan Asam. manis asam ya. Manis asam tergantung. Ini kita nggak tahu nih rasanya, kita nanti tes apa rasanya. Nah, orang umum kan taunya madu itu manis madu itu. Nah, ini dengan jenis-jenis Trigona lebah tanpa sengat itu pasti ada rasa asam. Persenan asamnya tergantung pakan dan musim. Nah, dengan musim hujan gini kan kandungan gasnya juga tinggi ya. Itu dominan rasanya asam. Dan madunya juga, kalau madu itu lama nggak dipanen, itu kandungan gasnya juga tinggi. Itu akan mempengaruhi rasa si madu Trigona itu sendiri yang lebih asam. Itu kan beberapa kali di video kan ada beberapa rasa madu yang kita panen ya. Nah, itu menandakan satu, pakan yang tersedia, nektar apa yang dominan di situ. Itu juga akan mempengaruhi rasa dan keenceran si madu itu sendiri. Mungkin disebut madu super tuh karena dia nyimpan madunya di propolis ya. Secara betul. tidak langsung dia kayak berapa ya? Iya, dia kan karena ini kan bereaksi gitu ya. ya, kalau kayak kita makan apapun, kalau kayak kita kapsul itu kan cangkangnya sudah mengandung agar atau apakan ya. Ini juga secara tidak langsung madunya udah terkontaminasi propolis karena cangkangnya sendiri bahan baku propolis dari resin, menandakan bahwa si madu supernya ini. Nah, untuk yang mohon maaf yang punya kondisi darah tinggi ataupun diabetes ya, ini sangat cocok karena kandungan gulanya minim, sangat minim sekali ini. Kalau minum madu kayak gini tuh bagusnya kapan Pak? Nah, kalau madu ini bagusnya Konsumsi. kalau untuk kesehatan bisa dicampur teh hangat,
ya. Madu jangan sampai dilangsung dengan air panas ya, karena akan merusak molekul-molekul yang terkandung di dalamnya. Jadi Bakteri baiknya mati ya. iya, pakai air hangat. 1 sendok cukup ini untuk konsumsi kesehatan setiap hari. Kalau memang mau 2 hari ya sampai sore lah. Jadi intinya meskipun bermanfaat, obat berlebihan juga jangan ya. Ya, Diatur. kan kondisi badan kan tergantung kebutuhannya. Ini asam amino, ini dan kondisi badan. Nah, ini beberapa pelanggan kami sangat cocok sekali nih konsumsi madu ini, yang khususnya yang mempunyai riwayat diabetes. Untuk kandungan gula darahnya stabil, tapi karena ini asam aminonya tinggi, membuat staminanya juga bagus. Kalau yang punya mah nih Pak, kan dia nggak bisa makan asam Pak. Cara makannya gimana? Bisa dicampur air apa gimana? Lebih baik yang baru merasa madu ini sedikit-sedikit dulu, ya bisa campur air dulu, karena itu kan mengandung asam ya. Namanya asam kan sensitif ya, namanya lambung yang dengan asam-asam. Padahal ini kan asam alami, bukan asam dari yang memang mengandung makanan yang asam ya. Nah, ini madu ini memang pasti akan membuat perih lambung itu sendiri yang baru mengkonsumsi. Karena seperti kita tahu, seperti luka-luka, apa yang kita luka berdarah, lecet, kalau dikasih obat untuk luka kan pedih ya. Padahal dia akan merangsang untuk memulihkan luka sendiri. Nah, ini sama madu trigona ini yang mempunyai riwayat GERD lambung ini, awal-awal pasti akan membuat perih rasa lambung, tapi setelah itu dengan rutin dia akan melumasi gitu, akan membuat luka lambungnya sembuh. Seperti itu yang testimoni-testimoni yang sudah tahu manfaat madu trigona seperti itu. Awal-awal ya pastilah terasa perih katanya, tapi setelah itu dia akan mengobatinya. Kita coba cari penelitian yang valid ya, untuk memastikan keakuratan manfaatnya seperti apa. Tapi yang jelas udah banyak yang direkomendasikan ya Pak. Ya, Kita banyak yang langganan yang malah di ini nama dokter ya. Sekali, ya. Jadi dokter juga kaget loh, kok perkembangannya signifikan sekali. Kira-kira konsumsi apa ya? Rupanya dia selain berobat ke dokter juga alternatif ya meminum madu. Ini aja sudah baru sebentar tuh, baru paling berapanya aja sudah tuh 300 mili. Kemarin di YouTube ada yang ngiler katanya Pak, boleh icip-icip gak sih kalau main ke sini? Oh, sangat memungkinkan ya, asal waktunya tepat ke Pas sini. kita lagi ada madunya ya. Ya, kita akan selalu sosialisasi lah, selalu pembelajaran ke masyarakat umum yang awam. Bohong nggak sih ya, atau gimana ya? Ya, boleh. Tinggal komentar aja, nanti di situ hubungi nomor kontak. Beberapa sudah ke sini berkunjung, mau di kebun di Panapa maupun di rooftop maupun di Taman Nektar Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM wilayah 3 di Rumpin. Ya, tergantung. Kalau yang domisili dekat Kota Bogor bisa nih, rumah kami di Gunung Batu di Kota Bogor ya, dekat. Kalau yang sekitar Kabupaten Bogor di sekitar perbatasan Cisauk Tangerang bisa ke Rumpin ya, bisa ke sana. Atau yang dekat Cijeruk Taman Sari bisa ke di Panapang. Jadi teman-teman, takut ada yang kebingungan kenapa kita itu brandingnya Rumpin tapi suka kadang-kadang di Cijeruk, kadang-kadang di Ciamas. Ini Ciamas siapa Gunung Batu ya? Iya. Ciamas ya. Jadi teman-teman, kita itu sebetulnya kan di awal project itu di daerah Rumpin ya, karena bertepatan dengan balai, terus masyarakat yang kita, Pak Ivan juga penyuluh di sana, terus masyarakat yang kemarin kita BIMTEK ada sekitar 10 desa ya di Kecamatan Rumpin. Itu memang lokasi awal kita di sana, cuman karena baru mendatangkan koloni, itu nanti di sana kita juga bikin konten-konten perkembangan mereka sampai seperti apa, terus koloninya udah siap produksi atau belum. Jadi nanti akan kondisinya seperti ini nih.
bakal banyak madu yang bisa dipanen. Terus kita juga mau bikin konten-konten edukasinya. Di beberapa video sebelumnya kan kita udah tampilkan ya, ada kunjungan-kunjungan ke balai, kunjungan ke Bivana, yang kunjungan ke rooftop juga ada. Jadi buat teman-teman yang pengen main dekatnya ke Cijeruk, silahkan nanti ke Bivana, atau dari Rumpin pengen sengaja ke Bivana, itu diperbolehkan gitu. Selama nanti kontak-kontak aja janjian. Takutnya karena kami penyuluh ya, ada jam kerja di waktu-waktu tertentu, sementara cuman bisa melayani di weekend kalau untuk rooftop sama di Bivana. Selebihnya mungkin kami standby di Rumpin dari hari Senin sampai Jumat kerja. Itu satu bimbingan kami itu ada di beberapa titik. Jadi teman-teman nggak hanya dari Bogor ya, yang dari manapun kalau mau berkunjung silahkan. Kalau madunya sedang ada bisa icip-icip, mungkin bisa belajar panen juga ya Pak? Iya. Bisa belajar panen. Ya masih pria untuk belajar awal-awal, silakan aja asal jangan di. Ini salah satu contoh sih kenapa harus panen di rooftop. Ini salah satu budidaya lebah trigona, itu lebah tanpa sengat bisa kok dibudidayakan di lingkungan rumah, tidak harus punya kebun. Kenapa ini kita contoh-contoh panen, kadang di kebun, kadang di rooftop, itu untuk pembelajaran bahwa untuk budidaya lebah tanpa sengat itu sangat mudah dimanapun berada, tinggal lingkungan sekitar harus dikondisikan juga gitu. Siapapun bisa, karena kita juga belum berani ya, meskipun punya apis, kita ada apis, cuman agak was-was juga. Ada Kang Rojaya sedang berhalangan datang, kita juga agak was-was nih kalau untuk sengat. Betul. Pembelajaran kita memang akan melengkapi jenis-jenis lebah, semakin hasanah tentang lebah di Indonesia ada apa aja, insya Allah kita akan membuat tempat pembelajaran itu untuk kedepannya. Saat ini teman-teman kita ada 7 koleksi lebah ya Pak. Iya. Ada Apis dorsata, Apis mellifera, Apis serrana, ada Trigona itama. Yang kita panen ini ada Trigona biroi, ada Trigona levisep, ada Trigona thoracea. Yang terbaru kita ada Trigona dresseri ya. Kita nanti bikin konten di konten selanjutnya ya. Kita lihatkan perbedaannya apa, madunya gimana. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang penasaran datang langsung boleh. Mana sih bentuk lebah-lebah itu dari nama-nama yang disebutkan tadi ya? Bentuk lebahnya gimana, sarangnya gimana, kantong madunya gimana, itu sangat beda-beda juga ya. Beda-beda juga. Ini kan banyak. Jadi sengaja kita konsep ada 3 konsep awal sebetulnya. Satu berbasis institusi dan pemberdayaan masyarakat, itu di Rumpin. Kalau yang di Green Rooftop ini bisa lihat teman-teman di atas rumah ya, di atas rumah, tengah pemukiman padat. Jadi yang terakhir itu di Bivana Farm, nggak terlalu jauh berbeda lah dengan di Rumpin. Intinya, jadi kita membuat sebuah konsep lokasi pembelajaran, tidak hanya kita mah tidak punya lahan seperti Bivana atau di Rumpin ada lahan terbuka gitu. Nih di atas rumah ada, bisa gitu kan, bisa dipanen. Kita juga kalau memang memungkinkan institusi ngundang kita sebagai narasumber, sangat memungkinkan ya. Dimanapun berada, kita akan datang. Seandainya memang di sana tidak memungkinkan untuk ke lokasi. Nah, kita sering juga dipanggil sebagai narasumber ya. Mau online maupun offline seperti itu, kita memungkinkan sekali untuk menjadi narasumber dengan berbagai sosialisasi ataupun bimtek seperti itu ya. Nanti kita lihat kondisi lingkungan yang akan rencana budidaya, segimana sih lingkungan, cocok nggak sih? Nah, kita bisa pantau tuh, kita bisa ngecek ke lokasi yang akan menjadikan budidaya ke depannya para pemirsa. Jadi teman-teman yang pengen belajar budidaya atau yang udah jalan, ya terutama yang baru mau mulai, kita itu tidak serta-merta kalau misalkan kalaupun kita ada ya Kang, untuk koloni kita bisa datangkan, kita juga jual, tapi tidak serta-merta kasih gitu aja gitu. Kita juga tahan dulu, kita survei lokasinya apakah sudah bagus vegetasinya, lingkungan cocok atau tidak. Jadi nanti kita yang langsung ke lapangan terjun, kita punya tim, ada beberapa orang yang suka cek dulu. Nanti setelah itu terpenuhi, berapa jarak dari mulai vegetasi ditanam sampai mendatangkan koloni, itu nanti kita perhitungkan ya. Jadi jangan sampai
beli nih koloni, mau dari kita mau dari siapapun gitu, baru berapa lama disimpan udah kabur gitu, kasihan. Karena pada dasarnya lebah itu kan dia makhluk hidup ya, butuh makan. Jadi kita juga di samping nyari madu harus cari juga dia tuh jangan sampai menderita gak dapat asupan makanan gitu teman-teman. Jadi untuk konsep di kami, kalau misalkan belum punya pengalaman di budidaya lebah, boleh mau 1 bulan, mau 1 tahun belajar di kami bolak-balik gitu kan, itu boleh. Bahkan boleh memperhatikan ketika kami merawat gitu kan, perawatan harian, perawatan jangka panjang, melihat langsung apa yang kami lakukan sehari-hari, itu boleh. Terutama di weekend kita waktunya senggang ya, karena kalau misalkan hari kerja kadang-kadang Kang Ipannya lagi keluar kota, tugasnya bukan hanya tentang tugasnya banyak. Kita ada jam-jam tertentu lah, tapi kalau mau benar-benar konsen itu dari hari Sabtu dan Minggu bisa ya. Atau teman-teman jauh nih nggak mau ke sini karena terkendala di transportasi, jarak, itu nanti boleh teman-teman semua, sahabat Bivana, sahabat Rumpin Punya Rasa, komen-komen di kolom komentar mau belajar apa, nanti kita sengaja buatkan videonya. Jadi serta merta kita bukan hanya bikin konten, tapi kita pengen banyak orang dapat edukasi gitu seputar perlebahan, pelestarian hutan, pertanian organik gitu. Bosan konten lebah, kita bikin konten pertanian organik gitu. Nanti ada istrinya Pak Ivan nih, ahli botani gitu kan, ahli tanaman. Belajar bareng cara bikin ekoenzim, manfaatnya gitu. Banyak sekali yang bisa kita eksplor, tapi kita punya keterbatasan nih, kadang-kadang mentok. Apalagi yang dibahas gitu. Makanya sekolah adiwiyata, sekolah adiwiyata gitu. Bagaimana? Ya, saya pernah juga jadi penilai nasional sekolah adiwiyata. Jadi pengolahan sampah di sekolah, cara penilaian poin-poin di adiwiyata bisa juga tuh ya. Jadi nanti teman-teman jangan sungkan untuk komen di kolom komentar mau belajar apa lagi gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebetulnya salah satu inovasi kita ya Kang Ivan ya, sebagai para penyuluh. Karena kami kalau misalkan menyuluh di suatu tempat itu keterbatasan SDM, jamnya terbatas, kadang-kadang kita nggak bisa jangkau ke sana kemari gitu kan, ada yang pengen itu sudah, ini belum, waiting list gitu. Jadi mudah-mudahan lewat video-video penyuluhan seperti ini kita bisa menjangkau lebih banyak orang, manfaatnya bisa dirasakan banyak orang, dan kita juga nggak usah bawa-bawa stop ke lapangan gitu, udah bisa lihat di internet. Jadi kita di lapangan tinggal belajar teori, ada video yang bisa ditonton di rumah gitu sambil makan cemilan, kumpul dengan keluarga gitu. Jadi kalau langsung ke tempat juga kita bisa nanti jenis-jenis pakan lebah itu apa aja sih yang harian, selain bunga buah-buahan atau apapun itu, bisa lihat langsung, bisa metik kembangnya, bisa membibitannya. Nanti kita kasih biji-bijian yang untuk ditanam di rumah masing-masing juga, seperti ada mata penganten, seperti yang lainnya. Mangga aja nanti kita berbagilah untuk mengindahkan lingkungan tapi ada manfaat di dalamnya. Nih teman-teman, nih salah satu produk selain madu ya nih, bee pollen, warnanya kuning seperti apa ya, tepung ya Pak ya, tepung roti lebah ya sebenarnya ya. Itu yang punya apa ya, yang niat lagi program hamil itu sangat cocok tuh bee pollen itu, karena kan itu makanan si ratu ya, makanan si ratu untuk bertelur. Nah banyak juga mengkondisikan bahwa untuk yang lagi program nih, yang baru pengantin baru atau memang ini bisa tuh mengkonsumsi. Nah kamu selama ini kan memang belum panen polennya, tapi kalau memang untuk yang di program biar kami panenkan nih, kita melihat langsung nih panen bee pollennya di sini. Nah selama ini kan karena memang permintaan pollen juga belum ada, tapi ya kami kadang konsumsi sendiri, tapi kadang kami biarkan juga untuk pakan si ratu untuk bertelur. Tapi seandainya memang ada yang mau coba rasa bee pollen itu roti lebah gimana sih, bisa tuh kami panenkan di sini. Kita langsung panen sama-sama biar tahu nih kemurnian si pollen itu sendiri ya. Panen dari sarang madunya langsung seperti ini. Setengah liter ini baru segini. Ini baru satu baris ya? Ya kita cangkel nih ini nih. Gantian Pak? Panennya teh. Boleh nih. Kasihan.
Ya. Kita sambil tanya jawab lagi. Oke ya. Ini lumayan. Untuk konten hari ini Kenapa kita harus panen secepat mungkin? Alat sedotnya harus cepat karena ini nih memakan waktu. Ya. Kasihan si lebah. kita benah-benahin dulu tempatnya. Kasian, Kak Ipan manennya sendiri. Saya pegang aja. Oke. Nah, kita lanjut sama Kak Rijal ya. Nih, oke. Sambil bincang-bincang aja. Iya. Boleh. Kak Rijal, kenapa tertarik dengan lebah nih? Kan Kak Rijal udah berapa lama sih tahu tentang lebah trigona? Kalau saya alhamdulillah ya, pengenalan lebah mulai dari kalau trigona yang mulai 2018 lah sebelum Covid. Kita belajar trigona. Tapi kalau lebah sengat saya 2000 awal juga sudah lebah sengat. Nah, Om Rijal ini kan sangat antusias nih setelah baru kenal salaman sama si lebah. Tapi benar-benar dia membuat konten-konten yang biar euforianya dirasakan juga oleh pemirsa lain selain Om Rijal nih. Gimana? Nih. Nah, jadi teman-teman, ceritanya. Ini konten eksklusif betul ya, saya baru. Iya. Karena Om Rijal sendiri nih dulu-dulu tuh awam lah, cuma konsumsi aja. Oh, gini rasanya. Nggak tahu nih Om Rijal setelah kemarin alhamdulillah saya undang menjadi peserta BIMTEK awal-awal. Setelah itu jadi narasumber membantu perizinan nih, keren nih Om Rijal nih, membantu perizinan juga. Nanti bisa nih yang mau tentang perizinan usaha-usaha NIB, halal dan sejenisnya, karena memang Om Rijal ini sebagai fungsional yang membantu di Kecamatan Rumpin, tugas fungsinya ya seperti itu, membantu UMKM, membantu posyandu, kampung KBN dan lain sebagainya tentang perizinan. Dan setelah mengetahui ikut BIMTEK lebah, semakin kegirangan nih. Oh, segini ya, segininya madu murni didapat tuh, segininya prosesnya yang ada. Nah, coba Om ceritakan nih, sampai antusias sekali nih dengan budidaya lebah itu sendiri. Oke, jadi ceritanya awalnya kan saya diculik nih sama Pak Ipan, diculik ya, bukan diundang. Kayak saya nggak tahu nih, tiba-tiba di KTP ada sebuah kegiatan di mana itu namanya BIMTEK budidaya lebah madu. Nah, di situ saya ikut sekitar 3 hari belajar, itu belajar betul dari mulai lebah madu, dari mulai memilih lokasi, memilih koloni, merawat, sampai panen, sampai ke bisnisnya, prospek bisnis gitu kan. Kenapa saya tertarik? Karena selama ini saya tuh sangat awam. Saya udah tahu beberapa waktu sebelumnya Kang Ivan ini dengan Bu Rina di balai itu sering sosialisasi tentang lebah madu. Tapi yang saya tahu kan lebah madu itu manis udah aja gitu. Tapi setelah belajar kok saya tertarik gitu. Kenapa tertarik? Karena yang saya lihat itu bukan hanya di aspek budidayanya aja, tapi lewat lebah madu tuh bisa menyentuh berbagai sektor gitu. Contoh di ekonomi, kita mendapatkan nilai ekonomis dengan harga yang cukup stabil. Terus dari segi nominal kita itu katakanlah lebah itu madunya bisa dikatakan sebagai emas cair gitu Kang Ipan ya. Terus dari segi sosialnya kita bisa mensosialisasikan bahwa dengan memelihara lebah itu bisa membantu melestarikan hutan, karena secara tidak langsung kita butuh resin ya, harus ada pohon, butuh pakan dari polen dan nektar itu harus ada bunga. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa mensosialisasikan sejak dini. Bahkan di konten sebelumnya kita sudah pernah upload di Kang Ipan ya, dari mulai PAUD, anak sekolah, orang dewasa, itu semua kita ajak berbudidaya lebah madu. Karena apa? Selain kita punya dampak ekonomis, kita juga bisa untuk konsumsi sendiri. Katakanlah untuk gaya hidup sehat, kita bisa mengonsumsi madu, mengurangi makanan-makanan yang memang kurang baik bagi tubuh gitu. Nah, semenjak belajar lebah madu, waktu itu belum terlalu banyak yang kita pelajarin, baru hanya taunya ada trigona, ada levisep, ada biroi gitu kan, ada apis, tapi belum terlalu dalam lah. Nah, habis dari sana saya coba explore ke berbagai wilayah. Ternyata di Rumpin itu banyak kayak pembolang madu, pengusaha madu, terus orang-orang yang bergerak di dunia lebah madu dan persekalian hutan gitu kan.
Nah, tapi mereka itu masih tercecer-cecer gitu, belum terintegrasi, belum punya rumahnya, belum punya tempat pulang lah gitu. Jadi apa yang bisa didiskusikan bersama kedepannya mau seperti apa? Makanya saya guide dari mulai Kang Ipan sebetulnya kalau saya penyuluh Palu Gada gitu kan, penggerak swadaya masyarakat, apa aja harus disulin harus bisa gitu. Tapi kalau untuk expert di madu sebetulnya Kang Ivan, Bu Rina itu udah sangat bidangnya lah di kehutanan. Jadi karena SDM kita ada, terus masyarakat yang suka bergerak di lebah madu juga ada, terus lingkungannya memadai. Bahkan semenjak saya bekerja di Rumpin itu kan ada sekitar 14 desa ya Kang Ivan ya. Ada 14 desa, terus wilayahnya cukup prospek untuk berbudidaya lebah madu karena apa? Hutannya masih bagus gitu. Masih ada hutan-hutan dengan pohon besar, masih banyak bunga-bunga. Jadi ke depan kenapa saya pengen mengembangkan di Rumpin gitu kan? Karena kalau misalkan cerita nih dari warga yang suka membolang madu, itu madu-madu apis itu sangat langka gitu kan, sangat jarang. Populasinya juga agak banyak, terus mereka cuma bisa panen jual gitu. Aspek masyarakat sekitar juga gak bisa semua orang sekarang ke apis gitu, ke apis yang di hutannya dorsata gitu, karena kan ada resiko kena sengat dan sebagainya. Jadi agak bahaya lah, cuman orang-orang tertentu yang bisa bermain atau bergerak di situ. Tapi kalau untuk yang trigona, setelah kami pelajari, diskusi banyak dengan Balai P2 SDM, kita mengikuti BIMTEK, ini prospeknya bagus. Bahkan saya di Kecamatan Rumpin itu udah bergerak sampai ke para pendamping PKH. Jadi para pendamping PKH mudah-mudahan dengan berbudidaya lebah madu itu bisa mensosialisasikan, karena mereka kan juga penyuluh ya, ke warga, mensosialisasikan budidaya lebah madu ini punya prospek bisnis, mau dijual sendiri, mau dikonsumsi sendiri, atau bahkan mau berafiliasi dengan pasar kita gitu kan. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang berbudidaya lebah madu, karena kami pun dengan stok yang segitu banyak, kami bisa menjual satu hari itu bisa sampai, kalau apis sampai 6 kilo ya satu hari. Kalau trigona 3 sampai 4 kilo lah sehari, itu masih kekurangan barang gitu. Permintaan pasar itu sangat tinggi, jadi jangan patah semangat gitu. Yang penting kita terus melakukan budidaya itu, merawat lingkungan dekat. Dan di Rumpin itu ada salah satu petani madu di kita yang sudah jalan bermain di Trigona Itama. Dia ada sekitar 25 koloni, adalah 25 stup gitu kan. Pagi-pagi beliau baca koran, terus dapat madu, panen, dapat uang gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari perspektifnya sangat bagus gitu. Di samping itu juga merawat lingkungan, kita dapat manfaat kesehatannya, dapat dampak ekonominya gitu. Jadi kenapa saya sampai tertarik seperti itu Kang Ipan. Di samping itu juga selain saya mengurus UMKM gitu kan di Kecamatan Rumpin, belajar untuk bareng-bareng lah dengan masyarakat gitu kan, mendamping perizinannya, bikin label, mikirin pasar. Madu tuh jadi dengan adanya madu tuh nggak mentok gitu. UMKM tuh nggak keripik lagi, nggak minuman lagi, ada madu, bisa kita kombinasikan jadi produk turunan. Jadi ke depan di Rumpin itu saya bikin pusat budidaya lebah madu gitu. Jadi gak hanya jualan madunya aja, tapi juga edukasinya, experience-nya, pengalaman lapangan. Orang-orang bisa nanti belajar di sana, dari mulai belajar panen, belajar minum madunya langsung, terus bisnisnya. Jadi di Rumpin ke depan tuh kita akan bikin seperti itu Kang Ipan. Jadi madu tuh sebetulnya bisa dipanen kapan aja. Yang penting bunganya kan ada bunga harian, bunga musiman. Kita nanti bisa jadwal untuk panen dan sebagainya. Jadi panennya bisa konsisten, produknya bisa stabil, terus di lingkungannya juga terawat. Jadi plusnya di madu itu seperti itu kurang lebih. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat waktu ikut BIMTEK itu menjadikan saya tuh inspirasi ya. Cara pandang tuh berubah total gitu. Yang tadinya kita lebih fokus ke satu hal yang lain, ada hal yang bisa dikembangkan. Bahkan tadinya saya tuh nyari-nyari produk-produk yang sebelumnya belum ada gitu. Ternyata ada yang bagus dan tinggal dikembangkan gitu.
Dan untuk madu ini tidak hanya di Rumpin, khususnya di Bogor ya, di Bogor di wilayah apapun itu, mau di desa, mau yang ada hutan, bahkan di rooftop Paipan sendiri yang notabene-nya itu bukan apa ya, bukan tempat khusus kebun gitu. Iya, di lingkungan padat. Di lingkungan padat penduduk bisa gitu. Iya. Jadi kayak sekarang nih saya panen gitu kan, nggak ada sengat-sengatan. Mungkin kalau untuk apis kita juga edukasinya berbeda, pakai APD Paipan ya. Ya. Nah, pakai APD harus safety lah. Kalau untuk ini kan bisa untuk anak-anak sekolah, bisa kita ajarkan sejak dini. Mungkin Yeah. kalau untuk kurikulum sekolah sekarang kan ada untuk kurikulum merdeka gitu ya. Ya. Jadi bisa sekalian belajar, bisa Kewirausahaannya lah. usaha Yeah. gitu. Jadi tidak terbatas hanya icip-icip madu aja gitu. Yeah. Yeah. Anak-anak bisa belajar wirausaha. Betul. Dan yang paling menarik dari madu ini, waktu saya belajar di balai ya, ada satu hal yang tidak saya temukan di untuk sektor usaha yang lain gitu. Karena kalau misalkan kita bergerak di bidang kuliner, baik itu kue, kuliner basah, kuliner kering, itu pasti kita memerlukan modal. Apalagi kalau untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan gitu kan, butuh modal yang cukup lumayan. Belum apa ya, pasarnya juga kan kadang-kadang tidak stabil, harganya Yeah. sedang jatuh. Kadang-kadang kan kalau di pertanian harga jatuh, petani kebanyakan Kebuang. merugi gitu kan. Yeah. Terus kan dari barang busuk gitu. Terus dari harga juga biasanya ada tengkulaknya Yeah. gitu. Jadi dari segi nilai laba kadang-kadang lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Tapi untuk di budidaya lebah madu, selain dari aspek kesehatan yang super gitu kan, seperti madu yang Yeah. Trigona ini, dia ngandung propolis dan sebagainya, dia itu lebih apa ya, cenderung harganya itu stabil, harganya lumayan. Dan yang paling penting ketika kita berwirausaha di lebah madu itu tidak ada modal. Jadi katakanlah kita kalau untuk di Rumpin mau berbudidaya, yang paling gampang itu Levisep, karena dia banyak di alam. Di konten sebelumnya kita udah ceritakan ya, banyak banget di Rumpin yang menemukan, ada di kandang kambing, ada di kebun bambu, ada di kandang ayam gitu kan. Yang penting dia tiba-tiba menemukan ada yang di atap rumah, berarti populasinya itu ada gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen belajar, kemarin kita di Rumpin banyak banget yang kita ajarin, itu free ya. Kita datang ke rumahnya, cukup nyiapin papan, gergaji, paku, pekakas gitulah. Kita ajarkan cara membuat setup, itu kan bisa dibudidaya di rumah. Jadi teman-teman yang di Rumpin kemarin alhamdulillah udah tahu caranya berbudidaya lebah dari dasar gitu, kita ajarin. Dan itu gak usah beli kan, koloninya bisa ngambil dari alam. Kalau misalkan yang mau beli kayak Itama kayak gini, kayak Paipan misalkan menyediakan koloninya, itu teman-teman semua bisa belajar langsung. Paipan bisa pesen gitu kan koloninya, cara merawatnya gimana, itu kita sudah sediakan semua videonya dari awal. Belum punya uang beli koloni di alam, belum nemu, main ke tempat kita. Jadi teman-teman semua bisa dapat semua manfaatnya, dari mulai ilmunya, panennya, madunya, wirausahanya, cuannya, itu kita fasilitasin semua. Nah, memang kami udah sepakat bahwa di Kecamatan Rumpin bekerja sama dengan Balai P2SDM untuk lebih banyak menyuluh hal-hal seperti ini gitu. Jadi masyarakat itu bisa banyak pilihan, nggak punya duit beli koloni, bisa belajar online. Pengen belajar langsung ke lokasi, bisa janjian. Bikin di rumah sendiri, pengen punya experience sendiri gitu kan, punya pengalaman sendiri, bisa mau beli koloni kita sediakan gitu. Jadi banyak sekali pilihan untuk rekan-rekan semua, nggak usah khawatir Kang nanti gimana gini. Nanti kita juga tidak melepas Kang Ipan ketika teman-teman yang beli koloni kita rawat bareng-bareng. Yang jelas aturan utama dari kita sebelum membeli koloni atau mengadakan koloni, itu lingkungannya dulu harus siap, bunga-bunganya dulu yang harus bagus gitu kan lingkungannya. Makanya kita sebelum teman-teman semua beli koloni, kita cek dulu lokasinya udah cocok apa belum gitu. Jadi bukan hanya nyari untung semata aja, tapi pengen kami tuh masyarakat tuh punya ketahanan pangan masing-masing di rumah. Jadi di rumah tuh setidaknya
kan kalau kayak kita ngangon ikan, ngangon ayam harus dikasih pakan gitu kan. Kalau Yeah. lebah tinggal kita percantik rumah, banyak bunga juga nanti di rumah punya madu gitu. Jadi saling simbiosis lah sama lebah. Betul, betul. Terus selebihnya kita kan bisa sharing-sharing nih kalau misalkan kita lagi kekurangan barang, Kang Ipan lagi banyak pesanan gitu kan, ke mana dikirim keluar Pulau Jawa atau kita di Bogor, di Rumpi, itu kadang-kadang kita kesulitan di barang teman-teman. Jadi kan kalau misalkan kita sudah punya jaringan di lokasi, itu juga kita bisa nantinya saling berbagi pasar. Di Kang Ipan mau mesen ke teman-teman semua, pasang harga berapa gitu kan, ketika harganya cocok kita bisa beli ke teman-teman. Jadi teman-teman semua tuh bisa jadi salah satu pasukan kita gitu untuk mengawal kemurnian madu. Soalnya banyak banget madu-madu yang kalau kemarin kata Bu Rina SOS gitu kan, ada sirupan, oplosan atau sintetis. Mending kalau misalkan madu-madu tertentu seperti yang dibudidayakan Apis mellifera gitu kan, cuman dikasih pakan tambahan gula, itu minusnya cuman ada di ini aja, dia gulanya tinggi gitu. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang anak muda kayak kita itu masih bisa relevan lah, tapi kalau untuk yang kayak diabetes itu kan nggak nggak terlalu dianjurkan. Jadi dikhawatirkan karena gulanya tinggi itu jadi masalah gitu kan. Tapi kalau untuk trigona ini karena gulanya minim, itu juga direkomendasikan. Kalau misalkan dapat sirupan sama madu sintetis, nah ini nih yang kita harus perangi gitu. Jadi ada beberapa oknum yang pengennya nyari untung, melakukan segala cara gitu. Jadi kan ada juga madu yang sirupan, jadi dia bukan madu, sirup. Rasanya dibikin semirip mungkin dengan madu, ada Asian, makanya ada madu rasa apa gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan madu tuh ada wangi bunga apa, karena dia kan makan pakan dari bunga ya. Suka ada yang dari kaliandra, yang akasia, itu karena memang pakannya di situ gitu. Tapi kalau misalkan madunya udah aneh-aneh, ada bisa rasa buah apa gitu, itu juga harus kita waspadai teman-teman gitu. Jadi sambil kita melestarikan hutan, dapat cuan, terus dapat kesehatan, juga kita juga bisa ajarkan ke teman-teman semua. Jadi nanti di lingkungan masing-masing teman-teman ketika serius di budidaya lebah madu bisa melakukan apa yang kita lakukan gitu, Kang Ipan ya. Bisa jadi lembaga penyuluhan lebah madu. Itu jadi teman-teman tuh bisa meniru apa yang kita lakukan, bikin YouTube gitu kan. Jadi manfaatnya banyak banget gitu. Mungkin karena Kang Rujaya berhalangan hadir ya, kita nggak bisa nampilin yang Apis karena kita juga masih agak was-was, takut kena sengat. Jadi kalau yang trigona kita masih prepare lah, masih berani lah. Kalau yang Apis, aduh, saya juga belum pernah. Takut. Kang Ipan juga sempat kena ya. Iya, karena ya itulah lebah itu ya boleh kita pelihara lebah, tapi tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bagaimana? Tetap rutin harus dilihat tuh pemeliharaannya gimana. Seperti kemarin-kemarin ada videonya ya, kondisi lingkungannya, apakah ada hama penyakitnya si lebah itu yang membuat dia tidak nyaman. Itu mempengaruhi hasil juga, produktivitas dia juga. Nah seperti itu, jadi harus memang nyaman. Saya dari tahun 2019 ya budidaya ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sekali tuh. Baru sebentar ya hasilnya. Tuh 500 mili ya. Ini baru segini nih, coba bayangkan ya. Nih, ini baru sepertiganya ya, ya nih, udah. Ini belum ke dalam-dalamnya tuh masih banyak ya dalamnya yang belum dipanen. Nah, tapi memang nanti sarannya panennya tidak seluruhan, jadi 3/4 aja. Ini ada bipolennya, ya. Nah ini kita bisa menemukan nih, tuh ya. Wah, pokoknya gini. Intinya coba aja dulu, jangan takut. Ini benar murni 100% tidak menyengat lebahnya ya. Bagi yang awam jangan takut nih, tidak ada sengatnya sama sekali, dan budidayanya sangat ramah lingkungan gitu loh untuk trigona ini. Dan untuk yang mau coba budidaya, harganya berapa bisa komentar ya, nanti harganya berapa, karena untuk harga itu bervariasi. Kalau memang pas barangnya lagi banyak ya, karena pasar lah, barangnya banyak, ini hanya harganya juga turun. Tapi pas kalau memang harganya nanti tinggi karena memang
barangnya yang lagi kosong seperti itu ya. Jadi jangan takut dulu memulai, kita coba aja, nanti akan kami kawal lah, akan kami dampingi terus dari awal. Jadi pakan-pakan apa yang harus disediakan, lingkungannya bagaimana. Jadi memulai aja, paling tidak selain untuk budidaya, untuk konsumsi pribadi dulu lah, dikondisikan oh seperti ini untuk mencukupin multivitamin yang ada di rumah untuk kesehatan, untuk orang tua, anak-anak dan semuanya. Nah benar, lebah ini kan tidak ada masa expired ya madunya ya. Nah madunya itu kapanpun kita mau panen sesuai kebutuhan, ya panennya nanti aja, biar aja disegel dulu di kotak tutup yang ada ini. Jadi kalau memang kita lagi butuh, seperlu kita aja memanennya. Jadi tidak ada masa expired, tidak ada masa kadaluarsa. Karena si lebah madu itu sendiri kan madunya itu sebagai cadangan makanan si lebah. Nah, ada beberapa komponen sebenarnya dalam budidaya lebah madu itu yang akan kita hasilkan ke depannya jangka panjangnya. Yang utama jelas madunya ya. Madunya itu semua konsumsi, dari anak kecil, dari orang tua, semua kalangan lah. Untuk yang tahu manfaat madu pasti madu itu dikonsumsi, bisa jadi komponen pokok malah ke depannya. Dan selain madu itu ada di pollen, ada lilin, ada royal jelly ya. Ada sarangnya itu sendiri, ada menjual kotak stupnya ya. Membuat kotak stup itu juga banyak yang nyari. Terus pakan-pakan lebahnya, bunga-bunga lebahnya dibuat di polybag, itu juga menghasilkan juga itu ya. Nah menjual koloninya, menjual ilmunya sebagai narasumber ya. Nah menjual seperti konten-konten gini juga kedepannya sangat-sangat menjanjikan seperti itu. Nah lebah-lebah madu, budidaya lebah madu itu ya seginilah banyak yang kita dapat gitu ya ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kita membantu di konten-konten Rumpin Punya Rasa ini, dominannya lebah untuk tema sekarang, membuat pemirsa itu tambah melek, tambah rasa mau nih, kok seperti mudah aja ya budidayanya. Wah selama ini kan konotasinya lebah itu sengat, hati-hati, membahayakan. Nah dengan kita konten seperti ini, budidaya di rooftop, bisa lihat sendiri ya, genteng-genteng rumah orang tuh kelihatan padat penduduk saya nih rumahnya. Tapi memanfaatkan halaman yang ada dengan budidaya lebah ini. Nah kurang lebih di sini saya ada 7 koloni seperti ini nih di rooftop ini. Tapi mampu semua kondisinya seperti ini. Ya yang masih penasaran bisa berkunjung ke sini. Nah kadang kita kondisi panen biasa sebulan sekali, 2 bulan sekali kalau kepentingan. Makanya kami menjual madu tatu yang fresh baru dipanen. Nah setelah dipanen ini baru kami kemas, tidak pernah menyimpan madu yang lama, jadi fresh rasanya. Jadi kami juga tidak bisa menjanjikan rasa madu itu kan sama tiap panen, karena kan lihat kondisi pakan yang si lebah isap ya, lagi musim bunga apa, lagi panen bunga apa. Jadi dari rasa madu itu kalau jenis-jenis trigona tidak bisa kita bisa pakemnya manis, asamnya sedikit seperti itu. Nah ini lagi seru nih, pemberijalnya lagi seru-serunya nih manen. Ini dia panen langsung pertama saya Pak. No, ya biasanya nyoting aja ya. Saya nyuting ya. Nah, sekarang biar jadi dia bintangnya lah ya, dia biar tahu. Melihat suara-suara kantong madu kalau dihisap, nah, itu sensasinya itu ya. Kita pure madu murni nih, murni. Nah murni itu kita harus kawal kemurnian madu ini dari kita sendiri ya, mengawal ya, ini murni. Nah ini sebagai pembelajaran juga, kita asal usul madu itu supaya tahu gitu loh, sejauh mana kemurnian madu itu sendiri, manfaatnya bagaimana ya. Bila membutuhkan madu murni bisa nih kontak komentar ya, membeli di kami madu baru panen, atau butuh stup lebahnya untuk budidaya, coba dulu lah satu lah, boleh juga gitu ya. Jadi kami mengawal nih, yang kami kasih itu yang kualitasnya memang siap budidaya. Jadi keuntungan membeli stup itu kan sudah langsung komplit ya, udah ada lebahnya, udah ada telurnya, sudah ada kantong madunya, sehingga tinggal disimpan di lingkungan yang baik, sehingga bisa indikatornya dalam seminggu aja sudah kelihatan tuh perkembangan si lebah itu sendiri. Dia sudah, kalau memang lingkungannya memadai pakannya, yang kita video sebelumnya ada mengandung resin, mengandung nektar, mengandung serbuk bunga ya, itu akan mengkondisikan si lebah itu sendiri membuat kantong madu.
Nah, di situ kondisinya bisa kita lihat. Nah, itu bisa konsultasi ke kita. Jadi kalau membeli tutup lebah ke kita, memang kalaupun jauh dikondisikan dipoto aja. Pak, Kang Ipan atau Om Rijal, ini kondisinya seperti ini, harus gimana yang dilakukan. Nah, hal kayak gitu bisa sharing-sharing aja. Bisa jadi kondisi di lingkungan pemirsa nanti kamu budaya lebih baik daripada lingkungan saya. Mungkin udah di kebunnya punya pohon buah-buahan banyak, punya bunga-bungaan yang banyak di sekitar kebunnya. Nah, kita bisa lihat lah kondisi rooftop kami tuh. Nah, ini rooftop kami nih, semacam kondisinya seperti ini. Ada tersedia bunga-bunga tuh ya, bunga jambu. Tuh ada jambu kristal, ada jambu air ya, lengkeng. Nah, bunga cabai jusap. Nah, kami juga mengkombinasikan sama kelinci nih. Nih, ini kotoran kelincinya untuk pupuk tanaman di kami. Nah ya, kelinci ya, yang bisa kombinasikan. Ini lebah yang akan selanjutnya dipanen juga. Nih, ya jambu, bunga-bunga disiapkan. Ini juga lebah-lebah bisa kita kondisikan tuh kondisinya ya, yang ada di kami. Bunga-bunganya terong, tomat. Nih lebah-lebah yang tadi dipanen tuh, jangan takut, siapkan aja bunga-bunganya. Ada anggur, ada markisa, ada ini. Nah, kita bisa lihat ya, beri itu bunga kondisikan ya. Bisa lihat tuh Om Rijal panen suaranya. Nah, sekali lagi jangan malu untuk bertanya di komentar nanti ya, gimana sih caranya memulai budidaya lebah itu sendiri, gimana ya. Seperti tadi, kalau di jam hari kerja bisa berkunjung ke Rumpin ya. Nah, Om Rijal ini menekankan apa ya, kolaborasi. Kalau saya kan dari Kementerian Kehutanan, Penyuluh Kehutanan untuk mengawal HBK, hasil hutan bukan kayu, pendampingan masyarakat bukan sekolah. Om Rijal ini merupakan fungsional di kecamatan ya. Pemberdayaan masyarakat pendamping masyarakat. Nah, kami kolaborasi sinergitas nih antara Kementerian Kehutanan dengan kecamatan itu sendiri ya, di daerah ya, di tingkat kecamatan. Alhamdulillah sinergitas itu jalan sehingga keterbatasan kami untuk menjangkau ke seluruh desa yang ada. Nah, Om Rijal ini membantu sosialisasikan ke desa-desa, khususnya di Rumpin ya. Ada 14 desa dengan potensi yang ada, dengan lingkungan yang ada di Rumpin itu sendiri, yang tadinya memang aksesnya lebih banyak terkenal dengan galian C ya, pasir batu. Sekarang kedepannya Rumpin itu sebagai sentral madu itu sendiri nanti kedepannya ya, karena di alam itu sendiri madu odeng, madu dorsata sangat ada sekali di Rumpin, banyak. Sekarang dengan trigona yang ada, lepisep dan sedis lainnya juga, beberapa anak muda sudah kami dampingi untuk sebagai wirausaha muda lah, anak-anak muda sebagai wirausahaan lebah madu itu sendiri ya. Kita lihat nih pohon belimbing tuh diisap sama si lebah ya. Nah, kita jadi dua dapat nih kalau budidaya lebah. Lebah itu sendiri kan membantu penyerbukan bunga ya, buah-buahan ya. Nah, salah satu bisa membantu penyerbukan si bunga untuk menjadi buah. Buahnya bisa kita nikmati. Si lebahnya bisa mengambil sari bunga ya, dari buah maupun bunga hias ya. Nah, itu keterkaitan antara lebah dengan lingkungan. Nah, mudah-mudahan aja video-video kami bisa membantu ya tentang lebah itu sendiri, yang selama ini hanya taunya lebah bersengat, tapi ini dengan kita langsung panen live langsung nih ya di tempatnya, bisa tahu nih panen lebahnya. Panen lebah tanpa sengat itu sangat memungkinkan dibudidayakan di lingkungan ya. Oke. Tuh, saya lihat ya lingkungan padat penduduk nih. Nah, saya sebagai penyuluh kehutanan siap membantu pemirsa semua lah, minat semua untuk berkesempatan mengenal tentang budidaya lebah. Tuh ya, lingkungan saya ini padat tuh, bisa dilihat.
gang, padat penduduk, rapat rumahnya, gang ya. Nah, tuh padat. Nah, ya, sangat padat. Tapi saya menciptakan rumahnya hijau. Jadi menjadi rumah hijau ya. Rumahnya kayak hutan buatan, sehingga dapat manfaat nih. Ya, menanam tanaman gini. Ini manfaatnya dia bisa jadi cuan. Nah, bisa jadi cuan. Ya. Tantangan pertama Kang Ipan, kalau kita udah beli koloni nih pertama budidaya lama, ada tantangannya apa sih di lingkungan? Nah, intinya mah gini sih, awal-awal saya kan belinya hanya satu. Nah, saya sarankan sih, karena dulu saya juga belinya bukan di tempat yang terpercaya. Selebah itu dalam kondisi koloninya tidak kuat, sehingga pas datang itu kan riskan stres ya. Nah, itu harus dikondisikan. Ada beberapa, ini contoh nih, beberapa kotak stup saya ini kabur lebahnya. Nah, pertama saya beli hanya untuk hitamani log tanpa kotak stup nih. Itu hanya karena selisih harganya lumayan, hingga saya ini rupanya di dalam perjalanan pengiriman itu kan terkondisikan ekspedisi ya. Jadi pelakuan ekspedisi itu tidak memadai, sehingga si lebah itu stres, ada yang mati. Tapi kalau memang sumbernya terpercaya, ada garansi itu, jadi bisa diganti kalau memang jelas itu asal usulnya. Nah, yang pertama itu memang kita harus continue melihat lebah perkembangannya pas awal kita budidaya. Itu ada tantangan tersendiri itu. Memang sih paling tidak itu dilihat per minggu sekali lah. Lihat per minggu kondisi lebahnya, dibuka plastiknya, oh seperti itu. Konten sebelumnya kita udah bikinkan ya cara merawat. Jadi teman-teman bisa cek di konten-konten sebelumnya. Yang dirawat itu apa, hamanya apa, terus berapa kali sehari, kita bahas semua ya. Ya, ini nanti kan bolong-bolong nih ya, kita panen sekarang nih. Nanti sebulan ke depan ini sudah diisi lebah lagi. Kita bikin konten lagi Pak. Ya. Perkembangannya. Ya, nah ini makanya ini hanya 3/4 aja diambil ya. Nanti di bagian sini kita nggak panen. Nggak panen. Karena kita cadangan makan si lebah itu sendiri. Nah, panen selestari itu seperti ini. Kita tidak memanen semua karena madu dan polennya kan menggunakan cadangan makan si lebah. Sehingga kita cukup 3/4 panen aja seperti ini, ya. Ini cara-cara panen lestari ya. Walaupun memang selain di kotak stup ini, di bawah sarangnya juga saya yakin tersedia. Tapi kita untuk tidak membuat si lebah itu stres, karena ini curah hujan tinggi. Si madu ini merupakan cadangan pakan lebah, sehingga seandainya curah hujan tinggi mereka tidak bisa mencari pakan, mereka akan memakan cadangan makanan mereka ini seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk tata cara pemanenan lebah sendiri. Usahakan keuntungan lebah itama itu seperti ini, kita hanya membuka kantong madunya tanpa merusak lagi. Tapi kalau jenis-jenis trigona lain seperti Lepisep, Biroi, ya Driseri itu kan kantong madunya nggak seperti itama besar gini ya, seperti kantong madu kayak anggur. Nah, kalau untuk pakai panennya isap itu akan menghambat, karena kita kantong nauja kecil itu propolisnya nempel ke selang, jadi itu akan membuat lama dan panennya juga membuat si lebah stres. Sehingga untuk jenis-jenis Lepisep, Biroi dan Driseri yang kantong madunya kecil, pemanennya secara mengiris kantong madu itu sendiri, satu irisan, satu komponen diiris, dimasukkan ke baskom atau ke tempat sesuatu yang steril. Setelah itu dilakukan pemerasan. Nah, itu keuntungan yang kalau itama kan si lebah tidak lagi ada membuang waktu untuk membuat kantong madu. Sedangkan untuk jenis-jenis Trigona, Lepisep, Biroi, Driseri kan waktu untuk si lebah lagi membuat kantong madu baru. Nah, itu memakan waktu juga. Nah, salah satu saran saya untuk kedepannya, semua jenis lebah aja dibudidayakan biar tahu nih. Nah, kalau memang tidak sempat, bisa berkunjung ke kita nih, jenis lebah kantong madu-madu beda-bedanya. Nah, nanti tahu tuh sehingga mana yang akan dibudidayakan sesuai anggaran yang tersedia aja ya. Kita tidak memaksakan harus lebah itama, harus lebah Lepisep, harus lebah ini ya.
Makanya kenapa harus konsultasi dulu, kita biar tahu nih lingkungannya sejauh mana sih kekuatan lingkungan si pakan si lebah itu sendiri di lingkungan yang akan kita budidaya. Nah kalau memang saya itu sarankan beli aja dulu satu, lihat perkembangannya, baru diskusi sama kita nih. Nah kalau memang perkembangan signifikan, baru nabung lagi, beli lagi stup. Signifikan, nabung lagi, beli lagi stup. Nah kayak gitu ya. Tadi seperti Om Rizal bilang tadi, jangan takut untuk menjualnya, menampungnya. Nah kami juga menjaring pemasaran nih. Kadang kita saling ini nih menggabari, ada stok nggak nih sini, nyari kewalahan. Nah seperti itu. Nah kita kalau nanti membentuk asosiasi lebah yang kita bina ya, kita akan menseragapan harga nih, biar tahu dari manapun beli kita seragamkan. Yang penting kita yakin menjaga kemurnian si madu itu sendiri, biar orang yakin ya bahwa itu memang madunya murni dipanennya. Oke ya, seperti itu ya. Ini sudah sepertiga kita sisakan tuh ya, masih banyak yang belum dipanen. Udah cukup ya untuk si lebah pakan. Jadi kita sudahi dulu untuk panen hari ini, sehingga si lebahnya biar tenang ya. Terima kasih lebah sudah memberikan manfaat ke lingkungan kita. Nah kita jangan lupa tutup rapat lagi si lebah biar dia nyaman. Yakinkan ini rapat semua, karena ini harus diprotek lagi nanti si lebah untuk semut jangan sampai masuk. Oke. Dan sekarang tanggal 14 ya, 14 Desember kita panen. Nanti kita lihat sebulan ke depan, Januari, pertengahan Januari, kita lihat apakah perkembangan ini si kantong madu yang kita panen tuh sudah terisi di segel baru atau seperti apa ya. Nah itu mencerminkan kondisi lingkungan yang ada. Seandainya dalam sebulan ini nanti terisi lagi, berarti keren tuh lingkungannya ya. Kita nanti jangan lupa, kita akan upload lagi panen berikutnya ya, perkembangan yang ada. Oke ya, demikian pemirsa panen di Green Rooftop Vipana Farm ya, di sini di Gunung Batu. Nah, bisa salah satu contoh ketahanan pangan di rumah tangga yang terbatas halaman, bisa memanfaatkan halaman rumahnya ya, mau di atas, mau di halaman bawah, teras, mau di apa, yang penting dikondisikan si lebahnya aman, tidak kena hujan, tidak kena basah, tidak ada hama dan penyakit, lingkungannya aman, teduh, dengan kasih atap, insya Allah budidaya lebahnya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita lakukan, menjadi inspirasi ke depannya. Kita merawat lingkungan, menjaga lingkungan tetap sehat, tetap nyaman, asri, tapi kita dapat manfaat dari lebah itu sendiri. Terima kasih. Itu dulu yang kita sampaikan. Salam sehat, madu terus, pantang mundur. Dah.